Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Nurafiah yang saat ini merupakan dosen di program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada paparan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Hasil Pertanian dan Biokimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan bobot sebesar 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum selama 1 semester. Mata kuliah ini membahas komponen kimiawi utama dalam hasil pertanian serta proses biokimia yang terjadi pada bahan pangan dan di dalam tubuh manusia sebagai dasar pengembangan produk pangan fungsional berbasis hasil pertanian. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah mampu menguasai serta menerapkan prinsip-prinsip teknologi pengolahan hasil pertanian secara terintegrasi untuk menghasilkan produk pangan fungsional yang aman dan bermutu. Selanjutnya, dari CPL tersebut diturunkan menjadi beberapa CPNK, yaitu 1. Mampu menjelaskan komponen makro dan mikro dalam pangan, serta fungsinya dalam mutu serta keamanan pangan. 2. Mampu menjelaskan reaksi biokimia yang terjadi selama pengolahan pangan dan dalam tubuh. 3. Mampu memahami peran metabolisme, zat gizi, dan mendukung kesehatan dan fungsionalitas pangan. 4. Mampu memahami perubahan kimia dan biokimia pada bahan pangan melalui praktikum dasar. Selanjutnya, dari CPMK diturunkan menjadi 6 sub CPMK yang dikemas menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah pemaparan materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini adalah 1. Menjelaskan kajian kimia hasil pertanian dan biokimia. Yang kedua, menjelaskan fungsi air, vitamin, mineral, pigmen, dan bahan tambahan pangan dalam membentuk mutu dan keamanan pangan produk. 3. Mengidentifikasi perubahan kimia dan biokimia selama pengolahan dan penyimpanan. 4. Menjelaskan prinsip kerja enzim dan faktor yang mempengaruhinya. 5. Menjelaskan jalur metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, serta hubungannya dengan kesehatan. 6. Menganalisis keterkaitan hasil metabolisme dengan pangan fungsional. Materi tersebut akan disampaikan secara DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran tatap muka di mana terjadi interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan meliputi penyampaian materi secara lisan, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan case-based learning. Selain itu, dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber ilmiah, baik fisik maupun digital. Beberapa referensi yang saya gunakan adalah Principle of Food Chemistry, Leininger Principle of Biochemistry, Food Analysis Laboratory Manual, Biokimia 1, dan Biokimia 2. Penilaian mata kuliah kimia hasil pertanian dan biokimia mencakup berbagai komponen dan dibuat bobot penilaiannya dalam persentase yang berbeda. Untuk aktivitas partisipatif sebesar 50%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Penentuan kelulusan mata kuliah ini mengikuti standar Universitas 11 Maret, yaitu mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam mata kuliah adalah mahasiswa yang mendapat nilai rentang 60 sampai dengan 100 atau dalam rentang huruf A sampai dengan C. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Kimia Hasil Pertanian dan Biokimia untuk mahasiswa D3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi UNS. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya.
hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Kimia Hasil Pertanian dan Biokimia. Tapi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Oke, baik. Oke, teman-teman. Jadi, hari ini adalah pertemuan ke-9 ya untuk mata kuliah Kimia Hasil Pertanian dan Biokimia. Minggu lalu teman-teman sudah UTS? Bisa semuanya? Bisa. Oh, mantap. Oke. Jadi di pertemuan sebelumnya teman-teman sama Bu Gusti, di Bu Gusti kemudian teman-teman ingat gak belajar apa aja? Boleh ada yang mau bantu saya untuk mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Gusti? Apa aja? Air, apa lagi? Mineral, apa lagi? Vitamin, BTP. BTP apa aja? Oke, pemanis, pemulsi, ada lagi? Pewarna, ada lagi? Penambah rasa bisa. Kemarin disampaikan juga oleh Bu Gusti? Oke, itu ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu terkait makro dan mikro yang ada di bahan pangan. Itu ya. Jadi harapannya teman-teman sekarang semakin luas ilmunya terkait pangan itu sendiri ya. Kemarin sudah ada makro, mikro, dan sekarang sebelum teman-teman masuk terkait metabolisme, teman-teman harus belajar yang namanya enzim. Oke, ada yang pernah dengar terkait enzim? Oke, enzim. Oke, kita next dulu. Jadi hari ini goalsnya, harapannya teman-teman bisa atau tahu terkait enzim itu apa. Mulai dari definisi, cara kerja, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu sendiri. Itu ya. Oke, kita mulai. Di sini adalah enzim adalah suatu biokatalisator. Nah, kuncinya di situ. Itu sudah saya tebelin tuh, biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Yaitu suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Nah, kuncinya ada di situ. Jadi, katalisator itu adalah mempercepat reaksi. Jadi, suatu bahan yang bisa mempercepat suatu reaksi. Nah, di situ ada kata bio. Bio itu kan makhluk hidup, ya kan? Jadi biokatalisator berarti di sini hubungannya mempercepat suatu reaksi pada makhluk hidup. Gampangannya gitu, ya kan? Nah, di situ dijelaskan juga bahwa zat itu sendiri tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi dia nanti akan terbentuk kembali. Nah, kemudian poin yang kedua. Suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim ini memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi ketika ada bantuan enzim, energi yang akan dibutuhkan ini akan lebih rendah. Jadi enzim ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Gitu. Apa itu energi aktivasi? Nih, gampangnya di sini. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi untuk dapat bereaksi gitu. Jadi suatu proses itu kan butuh energi gitu ya. Nah, itu energi minimumnya itu seberapa? Nah, itu adalah energi aktivasi. Nah, enzim itu akan menurunkan energi aktivasi itu. Itu ya. Contohnya ada di gambar sini. Untuk gambar yang sebelah sana, teman-teman, itu adalah gambar yang tidak dikatalis. Itu ya. Untuk gambar yang di sebelah kanan teman-teman, ini adalah yang dikatalis. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ puncaknya itu berbeda. Ya. Kalau yang di sebelah sana yang tidak dikatalis itu energi aktivasinya akan lebih tinggi, betul. Lebih besar. Tapi setelah dikatalis, dia akan lebih rendah, puncaknya akan lebih rendah. Nah, jadi dia menurunkan energi aktivasi, tapi dia akan mempercepat laju reaksi. Nah, contohnya kalau di sana kan lebih jauh gitu ya. Kalau di sini dia akan lebih cepat. Gampangannya gitu. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman memahami terkait energi aktivasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, paham ya? Oke, next. Ini adalah struktur enzim. Jadi kan kita tadi ngomongin enzim. Jadi teman-teman juga harus tahu enzim itu kayak apa sih? Nah, ini adalah struktur enzim. Keseluruhan enzim itu namanya holoenzim yang ada di sini. Ini ya.
Jadi teman-teman lihat di sini, ini adalah holoenzim. Keseluruhan itu namanya holoenzim. Nah, enzim itu dibagi menjadi dua. Ada bagian yang protein, ada yang bagian non-protein. Nah, bagian yang protein itu disebut apoenzim. Sedangkan yang non-protein itu disebut dengan kofaktor. Nah, di sini ada pernyataan menarik. Tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Artinya apa? Artinya enzim itu protein. Tetapi tidak semua protein itu bertindak sebagai enzim. Nih, maaf. Zat itu sendiri tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Jadi enzimnya itu balik lagi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Terkait yang ini dulu. Cukup? Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini gambaran lebih jelasnya lagi. Terkait tadi, misalkan enzim itu membantu memecah atau membentuk molekul baru. Contohnya yang di sebelah sini. Ini dia dari yang lebih kompleks, polisakarida rantai panjang gitu ya. Kemudian dia akan dipecah menjadi maltosa yang simple sugar. Nah, jadi dia kalau lihat merah-merahnya di sana, teman-teman, merah-merahnya di sana, itu nanti dia akan membantu tadi ya, dia akan membentuk senyawa kompleks enzim substrat tadi, terus dia diputus, dibantu, nanti kemudian dia jadilah produk yang baru. Begitu terus, nanti enzimnya mutus lagi. Karena tadi kan dia tidak ikut bereaksi ya, terus dia balik lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang sebelah sana. Itu adalah sintesis reaction. Jadi dari yang molekul kecil menjadi molekul yang lebih kompleks. Ya. Jadi dia satu persatu itu dari glukosa jadi akhirnya apa itu? Starch. Contohnya di situ ya. Nah, dia satu-satu tuh dibantu oleh enzim ya. Kemudian enzimnya itu terus membantu sampai akhirnya jadi polisakarida rantai panjang. Nah, itu jadi cara kerja enzim itu membantu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau nggak ada yang katalisnya tadi bisa berjalan nggak? Bisa, tapi lebih lama. Karena tadi balik lagi energinya tadi kan diturunkan, jadi dia akan lebih cepat tadi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman terkait cara kerja enzim itu ada dua teori. Teori yang pertama adalah teori lock and key. Jadi kayak apa? Gembok dan kunci. Jadi dia adalah kayak pasangan antara gembok sama kunci. Nah, itu. Cara kerja enzim ini mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Gembok itu bahasa apa tuh? Tapi teman-teman tahu ya, kunci dan anak kunci, gembok dan kunci gitu kan. Nah, enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substratnya ini diibaratkan kuncinya, anak kuncinya. Nah, jadi dia harus klik, harus cocok gitu. Kayak kunci di rumah gitu kan harus cocok ya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi menurut teori lock and key, dia ini harus cocok. Nah, contohnya ada di sini. Ini adalah enzimnya. Ya kan? Ini enzimnya, kemudian ini ada active site-nya tadi. Seperti yang di strukturnya tadi, ada active site-nya. Nanti setelah itu substratnya akan menempel di enzimnya tadi. Nah, setelah menempel tadi ya, jadi ini maka dia akan jadi produk baru. Kalau di sini contohnya dia akan jadi glukos dan fruktos. Betul ya? Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah teori lock and key. Nah, tapi ada lagi teori yang berbeda nih dengan lock and key, namanya teori induced fit. Jadi kalau di teori ini dia itu menyampaikan bahwasannya enzim ini akan melakukan penyesuaian bentuk. Kalau tadi kan harus pas ya. Kalau di sini dia akan melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Jadi dia lebih fleksibel gitu. Jadi si enzimnya itu dia akan merubah sisi aktifnya tadi, kalau tadi kan pas, kalau ini akan mengubah sisi aktifnya supaya dia bisa berikatan dengan si substrat tadi. Nah,
Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Nah, kalau tadi gambarnya gini ya, beda ya. Ini kan pas ya, benar-benar pas gitu. Kalau yang ini nanti, ini beda nih. Cuman setelah itu dia akan menyesuaikan bentuk, baru kemudian dia membuat produk baru. Enzimnya tetap tuh di situ, sama kan kayak ini, tapi dia menghasilkan suatu produk. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Nah, definisi sudah tadi, kemudian cara kerjanya sudah. Teman-teman juga harus tahu terkait faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi tadi ya, enzim itu kan protein gitu ya. Kalau teman-teman kan sudah pernah belajar protein, bener kan? Ingat gak kalau misalkan protein itu gampang terdenaturasi, ya kan? Kalau misalkan kenapa? Ada yang inget gak? Nah, kena panas. Sama. Di sini enzim juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja atau aktivitas enzim. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh teman kalian terkait temperatur tadi. Nah, kalau kena panas gimana? Nah, sama, dia juga akan bereaksi tadi, aktivitasnya akan berbeda. Oke, yang kita bahas yang pertama dulu ya, terkait konsentrasi enzim. Oke, konsentrasi enzim. Pada reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat, penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Nah, di situ ada gambarnya, teman-teman. Nih, gambarnya ada di sini. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan konsentrasi enzim. Sumbu X berarti ini konsentrasi enzim, ya kan? Kemudian sumbu V ini adalah kecepatannya. Semakin bertambah konsentrasi enzimnya, berarti artinya semakin bertambah juga kecepatan yang dihasilkan tadi. Nah, jadi grafiknya makin naik. Dia terus cepat. Jadi bisa bedakan ya antara enzim sama substrat tadi ya. Jadi kalau enzimnya ditambah, nanti dia kecepatannya juga akan meningkat. Nah, ini dia linier. Jadi peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linier. Oke. Paham sampai sini dulu? Oke. Sekarang tadi faktor yang kedua adalah terkait konsentrasi substrat. Nah, ini kebalikannya. Kalau enzim bertambah, artinya reaksinya semakin cepat. Tapi gimana kalau substratnya makin nambah? Ternyata grafiknya seperti ini, beda lagi. Ya, jadi penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim awalnya akan meningkat. Akan tetapi setelah konsentrasi substrat dinaikkan lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh. Jadi dia akan stuck gitu. Dia akan stuck. Nah, kalau tadi kan naik terus ya. Kalau ini dia akan stuck. Karena kenapa? Karena enzim kan yang bantuin tadi ya. Kalau enzimnya ini udah habis, jadi dia akan stuck ngantri. Bayangannya kayak misalkan teman-teman ke bank. Terus ada teller, teman-teman ngantri, ya kan? Si tellernya ini adalah enzimnya, ya kan, yang bantu mempercepat proses. Terus teman-teman yang antri adalah substratnya. Ketika si tellernya ini makin banyak, artinya kan makin cepat tuh laju kita prosesnya, ya kan? Tapi kalau misalkan tadi enzimnya tetap, tellernya tetap, cuman substratnya makin banyak, yang antri makin banyak. Ya kalau misalkan masuknya cepat, lama-lama cepat. Tapi lama-lama dia ada titik jenuhnya, makin cepat, makin banyak substratnya, lama-lama kan dia akan ada titik jenuhnya. Oh ya, sampai segitu aja, per orang 2 menit atau 3 menit. Jadi bayangannya seperti itu. Oke, basa itu tinggi ya, dia mungkin ya biasanya dari 8 sampai lebih dari 8 gitu ya. Kemudian kalau asam nanti dia di bawah 6 dan lain sebagainya. 6, 7 itu kita masih netral gitu ya. Oke, nah itu harus diperhatikan, enzimnya itu dia bekerja di pH yang seperti apa. Ketika dia pH-nya asam, ya sudah harus disesuaikan. Kalau basa ya disesuaikan, netral juga disesuaikan.
Begitu juga dengan temperatur. Tadi sudah sedikit disinggung ya sama teman kalian ya. Temperatur, suhu. Nah, suhu juga harus dijaga. Jangan sampai dia tidak sesuai dengan kondisinya. Karena tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Enzimnya udah bener nih, udah bagus, udah banyak. Tapi kondisi lingkungannya nggak memenuhi gitu kan. Nah, itu kan sama aja bohong gitu kan. Nanti jadinya nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini adalah terkait temperatur. Jadi enzim pada manusia itu bekerja optimalnya 35-40 derajat. Kemudian pada suhu jauh di atas suhu optimal menyebabkan enzim terdenaturasi. Jadi dia akan mengubah bentuk, struktur maupun fungsinya. Oke, pada suhu jauh di bawah suhu optimal, misalnya 0 derajat, enzim itu biasanya nggak aktif gitu ya. Kemudian ada juga bakteri yang hidup di air panas memiliki enzim yang bekerja optimal 70 derajat. Nah, tadi bisa aja ada enzim yang bekerja optimalnya di atas sampai ke 70 derajat tuh juga ada gitu. Jadi belum tentu semuanya itu akan mati gitu ya, nggak aktif gitu ya ketika dia suhunya tinggi. Oke, nah kemudian ini adalah faktor selanjutnya untuk aktivitas enzim. Jadi ada zat penghambat. Zat penghambat itu kan pasti ada aja gitu ya. Nah, di enzim ini juga ada yang namanya zat penghambat. Ada yang namanya competitive inhibition, ada yang namanya non-competitive inhibition. Bedanya apa? Oke, kita lihat. Yang pertama, kompetitif. Kompetitif. Yang satunya non kompetitif. Kalau yang kompetitif, teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Jadi ada zat penghambat yang ngeblok si sisi aktif enzimnya. Jadi dia diblok. Jadi si substratnya nggak bisa masuk ke sisi aktifnya karena dia diblok. Nah, itu adalah kompetitif. Jadi dia saingan gitu ya, namanya juga kompetitif ya. Jadi si sisi aktifnya harusnya ditempelin sama substrat. Ini ditempel oleh zat penghambat. Jadi kemudian substrat nggak bisa nempel lagi di enzimnya itu. Nah, itu yang kompetitif. Kalau yang non kompetitif itu ada di sini. Jadi aktif site-nya nggak diblok. Cuman dia nempel di enzim yang menyebabkan aktif site-nya itu berubah. Sehingga substratnya nggak bisa nempel atau nggak mau nempel gitu, nggak bisa berinteraksi lagi antara si substrat yang seharusnya dengan enzim. Nah, itu adalah yang non kompetitif. Jadi dia nggak ngeblok, tapi dia secara halus, secara apa namanya ya, dia mengubah si aktif site-nya tadi supaya dia nggak bisa atau nggak cocok lagi sama si substratnya itu. Nah, itu adalah yang non kompetitif gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Apa aja tadi yang pertama? Ingat? Konsentrasi enzim. Ya, betul, konsentrasi enzim. Apalagi? Konsentrasi substrat. Terus apa lagi tadi? Suhu, temperatur, apa lagi? Derajat keasaman. Ya, pH. Dan ada juga zat penghambat. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Alifah. Saya mau tanya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa enzim itu sebagai katalisator atau suatu bahan yang mempercepat reaksi kalian. Oke. Nah, apakah ada katalisator lain atau memang hanya enzim saja? Oke, jadi Alifka itu bertanya terkait katalisator gitu ya. Apakah katalisator itu hanya enzim saja atau ada yang lain gitu? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi karena kita lagi belajar enzim, makanya tadi kita membahasnya enzim. Tapi sebenarnya katalisator itu nggak cuma enzim, ada banyak gitu ya. Nah, enzim ini adalah yang paling umum, dia biokatalisator yang paling umum. Tapi kalau katalisator lain ada nggak? Ada. Jadi biasanya katalisator yang lain itu yang non enzim, itu biasanya digunakan untuk yang
nggak bio ya, kan tadi bio untuk makhluk hidup ya. Ini biasanya digunakan di perusahaan industri. Nah itu juga biasanya dia juga pakai katalisator. Jadi dia tetap butuh sesuatu yang mempercepat tadi gitu ya, mempercepat reaksi kimia tadi. Ada katalisator yang lainnya juga. Gitu, Leka? Sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas teman-teman? Oke, itu ya harapannya sekarang teman-teman ada bayangan terkait cara kerjanya juga, definisinya dan lain sebagainya. Oke, kalau memang sudah, ini ada suatu studi kasus. Silahkan teman-teman scan. Nanti teman-teman setelah itu bisa baca. Kemudian nanti silahkan dibahas bersama. Silahkan. Silahkan di scan dulu. Oke, silahkan saya beri waktu mungkin 15 menit atau 20 menit. Silahkan teman-teman dibaca dulu. Nanti saya minta pendapat teman-teman terkait studi kasus tersebut. Oke, ada yang sudah membaca dengan baik studi kasusnya dan akan menyampaikan apa yang dibaca terkait studi kasusnya? Mungkin Amrizal, Aslam, atau Berliana, atau yang lain? Silakan. Atau Safira? Ya, oh boleh, silakan Safira. Jadi dari studi kasus yang saya baca dapat diketahui bahwa penambahan kombinasi enzim dan penambahan asam askorbat dapat meningkatkan mutu adonan dan produk roti tawar yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu yang memiliki kandungan gluten yang cukup rendah. Di sini disampaikan bahwa kombinasi enzim 30 ppm amilase, 26 ppm glukosidase, dan 16 ppm silanase dengan penambahan 40 ppm asam askorbat dapat memperbaiki adonan dan mutu roti tawar tersebut. Enzim dan asam askorbat dapat saling membantu dalam proses pengembangan produk roti, di mana asam askorbat itu sendiri dapat memperkuat gluten, sementara enzim dapat memecahkan fermentasi seperti itu. Oke, terima kasih Safira. Teman-teman ada yang mau menimpali mungkin? Itu ya, jadi apa yang dibaca tadi silahkan dipahami lagi. Tadi Safira sudah menjelaskan dengan baik terkait studi kasusnya. Masih ada beberapa studi kasus di situ. Karena waktunya terbatas juga, nanti silahkan teman-teman bisa baca kembali. Nanti kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena waktunya juga sudah habis ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Tapi saya harap teman-teman tadi sudah memahami ya terkait dengan enzim. Jadi kalau bisa disimpulkan, berarti tadi enzim itu merupakan terakhir zat penghambat. Itu ya. Oke, alhamdulillah semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kemudian saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.